Tidak bisa dipungkiri, jelang Pilpres 9 Juli mendatang, sejumlah pemilik media massa berada di balik dua pasangan capres-cawapres. Waktu pencoblosan hanya tinggal kurang dari 2 bulan. Peran media massa akan sangat penting dan dominan untuk mendongkrak popularitas atau elektabilitas capres. Mampukah media menjaga netralitas dan bagaimana seharusnya publik bersikap? Untuk membahas hal ini di Studio Berita 1 telah hadir pengamat media Ade Armando, dan nantinya kita juga akan berbincang dengan anggota Dewan Pers Imam Wahyudi. Kita akan sapa dulu Mas Ade. Mas Ade, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Sama-sama, Dedu. Mas Ade, ini dinamika politik menjelang Pilpres tentunya memang semakin memanas, apalagi ini hanya tersisa 2 kubu seperti itu ya. Hanya ada tersisa 2 poros. Tapi ini bagaimana Anda memotret media di antara 2 poros ini? Apakah kemudian kita bisa mengandalkan atau mengharapkan netralitasnya, atau menurut Anda pergerakan media dalam memberitakan politik di Indonesia ini seperti apa? Ya, kita tahu sebetulnya memang kita nggak mungkin berharap media massa itu bersikap sepenuhnya objektif ya. Bahkan di negara-negara demokratis pun kita mengetahui ada keberpihakan. Jadi kalau bahwa media itu terpecah menjadi kubu ini dan kubu itu juga bukan sesuatu yang khas Indonesia ya. Tapi sebetulnya dalam undang-undang pers, undang-undang penyiaran, bukankah kemudian ini sudah diatur secara jelas di mana kemudian netralitas seperti itu harus kemudian dipegang oleh media? Bahkan sebetulnya nggak perlu di undang-undang, tapi kalau Anda adalah seorang wartawan, Anda itu sebetulnya ada panggilan profesi, ada kode etik profesi, ada standar profesional Anda. Anda seharusnya bersikap minimal objektif ya. Jadi begini maksud saya, Anda toh nggak mungkin diharapkan bisa bersikap netral tanpa perlu misalnya pemilik stasiun televisi Anda adalah politisi ya. Biar bagaimanapun seorang wartawan itu pasti punya keberpihakan pada salah satu calon yang ya dianggap barangkali paling baik di antara calon-calon yang ada kan. Cuman yang penting adalah para wartawan harus sadar bahwa kalaupun dia berpihak, dan ini yang sebetulnya selalu ditekankan dalam dunia wartawan yang profesional, kalaupun Anda berpihak, Anda harus menyajikan informasi yang objektif, yang berimbang, yang akurat, yang benar terhadap masyarakat. Jadi yang ingin saya katakan sejak awal adalah oke ya, adalah lumrah kalau ada orang yang berpihak pada salah satu kandidat. Tapi yang penting jangan sampai keberpihakan itu membuat akhirnya apa yang dia sajikan kepada masyarakat luas itu menjadi sesuatu yang tidak akurat, yang salah, yang bohong, yang distortif. Nah, sejauh ini apakah kemudian Anda menilai keberpihakan media terhadap salah satu kubu dari pasangan capres dan cawapres masih dalam sebuah koridor yang wajar, atau ini kemudian sudah keluar dari koridor dan informasi yang disajikan ternyata tidak objektif, tidak kemudian memang menyudutkan seperti itu? Oh iya, jadi saya harus jawab, tidak ada satu jawaban yang bisa menggeneralisasi media massa di Indonesia. Ada media massa yang jelas-jelas profesional, baik, ya, kritis, tapi kemudian pada saat yang sama dia bersikap adil terhadap orang-orang yang diberitakan. Tapi kan kita juga tidak ingin menutup mata bahwa ada cukup banyak media massa, baik yang yang besar maupun yang kecil maupun yang misalnya tidak terdaftar secara resmi gitu ya, yang betul-betul bermain secara kasar ya, yang secara vulgar, yang betul-betul digunakan oleh si pemilik barangkali, oleh kepentingan-kepentingan yang berada di balik media tersebut untuk menghantami lawan politiknya. Itu secara sangat kasat mata bisa kita lihat. Jadi cukup menyedihkan ya apa yang kita lihat sekarang ini. Walaupun lagi-lagi saya ingin ingatkan, ini nggak bisa digeneralisasi. Oke, Mas Ade, kita akan sapa dulu Mas Imam Wahyudi, anggota Dewan Pers yang telah bergabung sama kami di ujung telepon. Mas Imam. Halo, selamat malam, Vera. Iya, Mas Imam, terima kasih telah hadir dan bergabung bersama kami berbincang dalam Prime Time Talk. Mas Imam, sejauh kemudian pengamatan dari Dewan Pers, bagaimana kemudian keberpihakan media, terutama menjelang Pilpres yang hanya kurang dari 2 bulan untuk kali ini? Ya, kita sesungguhnya kalau ya seperti yang dibilang Bang Ade, bahwa media itu tidak satu makhluk ya, artinya kita tidak bisa mengeneralisir. Tapi yang kita lihat memang dengan adanya pemilik media yang kemudian memutuskan untuk berpihak kepada calon-calon tertentu, maka ini berarti akan ada potensi pemanfaatan media untuk kepentingan politik, dan itu kan sudah terlihat dalam pileg yang lalu. Oleh sebab itu menjelang Pilpres ini Dewan Pers dan KPI sudah membuat MOU untuk kemudian nantinya kita pengawasan itu akan kita lakukan benar-benar berdasar data yang memang dimiliki oleh KPI. Nah, sejauh ini kemudian jika kemudian terjadi kemudian menurut Dewan Pers sendiri ada pelanggaran atau seperti itu keberpihakannya kemudian sudah di luar koridor, apa kemudian yang bisa dilakukan oleh Dewan Pers? Apakah kemudian bisa menjatuhkan sanksi atau bagaimana?
begini, Dewan Pers itu kan rejim etik ya. Makanya kemudian yang bisa dilakukan oleh Dewan Pers adalah mekanisme-mekanisme yang sifatnya etikal. Jadi seperti yang kemarin pada waktu pemilihan legislatif, itu yang langkah-langkah yang kita lakukan adalah membuat seruan, kemudian memberikan penilaian-penilaian tertentu. Jadi misalnya termasuk juga meminta menyerukan kepada pemimpin wartawan ataupun pemimpin newsroom yang mencalonkan diri atau menjadi tim sukses untuk mengundurkan diri, apakah itu secara permanen ataupun secara temporer. Dan itu yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga menyerukan kepada pemilik media, kemudian termasuk juga kepada masyarakat dan juga wartawan, bahwa seperti yang surat-surat moral yang kita sampaikan, dan kita juga mengingatkan bahwa dalam deklarasi Palembang 4 tahun yang lalu, itu para pemilik media, termasuk mereka yang sekarang aktif dalam pemilihan legislatif atau pemilihan presiden, mereka sudah meratifikasi beberapa peraturan Dewan Pers. Salah satunya adalah kode etik jurnalistik, kemudian dan juga standar pelindungan profesi wartawan. Jadi pada dasarnya sesungguhnya semua kesepakatan itu sudah ada dan kita tinggal mengingatkan. Dan seandainya kemudian memang pelanggaran sudah sangat ketentuan, tentu kita akan bekerja sama dengan KPI, artinya seandainya itu terkait dengan media elektronik dan hal ini televisi. Baik Mas Imam dan juga Mas Ade, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.